Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-138 sampai 141 dari surah Al-A'raf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Hanya saja mulai dari ayat 138 ini dan beberapa ayat berikutnya adalah tentang kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel. Bani Israel yaitu anak keturunan Israel. Israel adalah gelar kepada Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi Bani Israel keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Musa diutus kepada kaumnya, yaitu dari kalangan Bani Israel, karena Nabi Musa sendiri adalah dari keturunan Bani Israel. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kisah berupa kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Nabi Musa yang diutus oleh Allah untuk membawa Bani Israel, dan banyak peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan pelajaran. Di antara yang akan kita pelajari di dalam pertemuan kita pada kali ini adalah Nabi Musa alaihissalam menegur Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa membuatkan untuk mereka berhala, karena mereka melihat ada satu kaum menyembah berhala setelah mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka mereka minta pula, wahai Nabiullah Musa, buatkan untuk kami berhala seperti mana mereka memiliki berhala-berhala. Maka Nabi Musa marah. Nabi Musa menegur mereka. Jadi pelajaran yang sangat berharga adalah Nabi Musa alaihissalam menegur Bani Israel yang meminta izin supaya dibuatkan berhala untuk mereka. Kisah ini adalah kisah yang lebih khusus menerangkan tentang Nabi Musa dengan Bani Israel setelah kisah sebelum ini antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun dan kaumnya. Tetapi kisah dengan Fir'aun ini sudah selesai, yaitu Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Laut itu dibelahkan oleh Allah untuk Nabi Musa dan Bani Israel. Nabi Musa dan Bani Israel diseberangkan sampai ke seberang. Laut Merah itu adalah yang membelah antara Afrika dengan Asia.
mereka dari benua Afrika, yaitu tempat kediaman Firaun, kemudian dibelahkan Laut Merah tersebut, kemudian sampai ke seberang, yaitu daratan Asia. Kemudian Firaun dan kaumnya mengikuti dari belakang seperti yang kita terangkan sebelum ini. Tetapi ketika mereka berada di tengah laut, Nabi Musa dan Bani Israel sudah selamat sampai seberang, Allah tautkan kembali laut tersebut, maka tenggelamlah Fir'aun dan kaumnya. Berakhir sudah kehidupan Fir'aun dan kaumnya, dibinasakan oleh Allah. Dan begitulah kesudahan orang-orang yang melampaui batas dengan menuhankan selain Allah, dengan melakukan kesombongan dan keangkuhan di muka bumi, dengan memusuhi kebenaran dan pembawa kebenaran. Dan itulah kesudahan bagi orang-orang yang merusak di permukaan bumi. Selesai kisah Nabi Musa dengan Firaun dan kaumnya, sekarang pula kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel ini panjang sekali. Mungkin beberapa kali pertemuan setelah ini kita akan membahaskan tentang kisah Nabi Musa dengan Bani Israel, dan banyak kejadian. Dan mudah-mudahan setiap kejadian yang kita ketahui dari kisah yang Allah ceritakan kembali kepada kita, kalau dahulu kepada Rasulullah, dan sangat bermanfaat bagi Rasulullah karena hiburan bagi Rasulullah, yaitu apabila dahulu Nabi Musa sabar menghadapi Bani Israel, maka pelajaran bagi Rasulullah adalah supaya sabar juga menghadapi manusia, khususnya ketika di kota Mekah adalah penduduk kota Mekah, kafir Quraisy yang tidak mau beriman. Kemudian apabila pindah ke kota Madinah adalah orang-orang kafir yang ada di kota Madinah. Di antaranya adalah Bani Israel juga yang ada di kota Madinah, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka seakan-akan Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulku, kamu mesti sabar seperti mana sabarnya dahulu Nabi Musa menghadapi kaumnya, menghadapi Bani Israel, maka kamu hendaklah juga sabar. Dan pelajaran untuk kita pada hari ini juga adalah mestilah juga kita sabar dalam menyampaikan kebenaran. Apalagi yang berada di hadapan kita adalah kaum seperti Bani Israel, dan mungkin juga adalah Bani Israel itu sendiri, karena keturunan Bani Israel itu ada sampai hari ini. Dan mereka yang menguasai dunia dengan kuasa yang ada pada mereka. Maka pelajaran yang sangat berharga bagi kita adalah teruslah bersabar dalam menyampaikan kebenaran. Mungkin kita akan menghadapi ancaman, mungkin juga menghadapi perlakuan yang buruk dari mereka ini. Kita menyampaikan kebenaran, malah mereka membalasnya dengan cacian, dengan makian, dengan olok-olok, dengan mungkin juga ancaman, dan mungkin juga penyiksaan, dan mungkin juga pembunuhan. Dan itu kita dah lihat pada hari ini. Dan semakin hari keadaan semakin bertambah berat, tetapi mestilah kita menghadapinya dengan sabar. Ini pelajaran yang sangat berharga. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Muqaddimah tadi menghantarkan kita kepada apa yang akan kita pelajari dari kandungan beberapa ayat, yaitu dari ayat 138 sampai ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun.
Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Qala aghayra Allahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Allah berfirman, wajawazna bi bani Israil al-bahr. Wajawazna, dan kami menyeberangkan. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Menyeberangkan bi bani Israil, Bani Israel, al-bahr, laut itu. Jadi menyeberangkan laut itu sehingga sampailah ke seberang. Laut itu laut apa? Laut Merah. Dan kami menyeberangkan Bani Israel ke seberang laut itu, Laut Merah. Fa'atau ala qaumin, fa'atau, maka mereka mendapati kaum. Jadi mereka lalu di satu kaum, ya'kufuna ala asnamin lahum. Ya'kufuna, mereka itu berdiam dalam jangka waktu yang lama, ala asnamin, di hadapan berhala-berhala mereka, lahum, milik mereka. Berhadapan di hadapan berhala, berada di hadapan berhala dalam waktu yang lama, maknanya menyembah berhala tersebut. Mereka berdiam dalam waktu yang lama menyembah berhala. Qalu, mereka berkata, setelah mereka melihat kaum itu dalam waktu yang lama menyembah berhala mereka, maka mereka pula berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan, ij'al lana, buatkan untuk kami ilahan, sebuah Tuhan, sebuah Tuhan berhala maksudnya, kama lahum alihah, seperti mana mereka itu memiliki berhala-berhala. Maka buatkan untuk kami berhala pula. Oh, ini perkataan yang keji sekali ini, yaitu menyembah. Mereka meminta kepada Nabi Musa supaya mereka diberi berhala. Yang berhala itu adalah sesembahan selain Allah. Menyembah selain Allah itu adalah kemusyrikan. Kemusyrikan itu adalah perbuatan yang sangat keji sekali. Qala innakum qaumun tajhalun. Qala, Nabi Musa menjawab, innakum, sesungguhnya kamu, qaumun, kaum, tajhalun, yang tidak mengetahui kebenaran. Kaum yang tidak mengetahui, maknanya kaum yang tidak punya pengetahuan, kaum yang bodoh. Kamu ini tidak mengetahui Tuhan yang sebenarnya, sehingga masih juga lagi kamu minta berhala sebagai Tuhan selain Allah. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan kami seberangkan Bani Israel itu ke seberang lautan itu, atau seberang laut itu, laut, yaitu Laut Merah. Maka ketika mereka mendapati satu kaum, atau mereka lalu dan menjumpai satu kaum yang mana kaum tersebut menyembah, tetap berada di tempat mereka, menyembah berhala yang mereka miliki. Mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, jadikanlah bagi kami sebuah berhala sebagai Tuhan yang disembah juga, sebagaimana mereka itu memiliki berhala-berhala.
Maka Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kamu kaum yang tidak mengetahui. Ayat berikutnya, nanti kita terangkan tentang apa makna kamu kaum yang tidak mengetahui ini ada tafsirannya. Ayat berikutnya, inna haula'i mutabbarum ma hum fi. Inna, sesungguhnya, haula, mereka itu, ini masih perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya mereka itu mutabbarun, akan dibinasakan, ma hum fi, apa-apa yang mereka di dalamnya. Maknanya kepercayaan mereka, kepercayaan menyembah berhala itu, nah itu yang membuat mereka akan dibinasakan oleh Allah. Maka jangan kamu minta pula seperti mereka, maka nanti kamu juga akan dibinasakan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Wa batilun, dan akan hilanglah atau lenyaplah atau sia-sialah makanu, apa-apa yang mereka itu ya'malun, mengerjakannya. Apa yang mereka kerjakan itu berupa penyembahan berhala, itu adalah perbuatan yang sia-sia, hilang kebaikan, hilang, tidak ada manfaat di dalamnya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka sia-sia saja kamu melakukan perbuatan. Kita ulang dari pangkal ayat, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dibinasakan apa-apa yang mereka mempercayainya, dan sia-sialah apa-apa yang senantiasa mereka kerjakan. Kemudian ayat berikutnya masih perkataan Nabi Musa, qala aghairallahi abghikum ilaha. Qala, Nabi Musa berkata, aghairallah, apakah selain Allah, abghikum, aku cari untukmu, ilahan, sebagai Tuhan. Apakah aku akan carikan Tuhan selain Allah untuk kamu? Oh tidak. Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja, wahai Bani Israel. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Wa huwa, dan dia Allah itu, faddalakum, melebihkan kamu, 'alal 'alamin, atas sekalian alam, yaitu atas manusia yang sezaman denganmu. Allah telah melebihkan kamu, yaitu dengan memilih kamu untuk beriman kepadanya, kemudian melebihkan kamu dengan menyelamatkan kamu dari musuhmu Fir'aun dan kaumnya, bahkan membinasakan musuhmu sehingga kamu tak memiliki musuh lagi. Allah sudah lebihkan kamu dengan pemberian yang luar biasa dari sisinya, maka mengapa kamu masih juga lagi meminta supaya dicarikan lagi Tuhan selain Allah? Oh, ini perbuatan kamu, perbuatan yang buruk sekali, wahai Bani Israel. Demikianlah kira-kira apa yang diinginkan dari ayat ini. Ayat berikutnya, wa id anjaynakum min ali fir'aun. Wa id, dan ingatlah ketika, anjaynakum, kami menyelamatkanmu. Siapa kami di sini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan ini perkataan Allah kepada Bani Israel, mengingatkan mereka akan nikmat yang telah mereka terima. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, yaitu dari Fir'aun dan kaumnya. Yasumunakum su'al azab. Yasumunakum, yaitu menyiksa kamu, su'al azab, dengan siksaan yang amat buruk, yang amat dahsyat, yang amat jahat. Yuqattiluna abna'akum. Yuqattiluna, mereka itu membunuh, abna'akum, anak-anak lelakimu. Wa yastahyuna nisa'akum. Wa yastahyuna, dan membiarkan hidup, nisa'akum, wanita-wanitamu. Wa fi dzalikum, dan di dalam perkara yang sedemikian itu, bala'un, sebagai ujian, mir rabbikum, dari Tuhanmu, azim, yang mana ujian tersebut ujian yang besar, ujian yang berat. Kita ulang dari pangkal ayatnya,
Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan seburuk-buruk siksaan. Mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Dan di dalam perkara yang sedemikian itu adalah ujian yang sangat besar dari Tuhanmu. Jadi dari ayat-ayat yang kita terjemahkan tadi, bahwasanya yang akan kita pelajari ini adalah tentang kisah Bani Israel alaihi salam yang meminta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa membuatkan satu patung atau membiarkan mereka untuk menyembah satu patung, karena mereka melihat kaum yang mereka setelah selamat dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka berjalan di benua Asia menuju bahagian utara. Mereka menjumpai kaum menyembah berhala-berhala. Maka ketika itu mereka minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa membuatkan pula patung untuk mereka, seperti mana mereka melihat kaum itu menyembah patung, menyembah berhala. Maka Nabi Musa pun marah. Nabi Musa menegur Bani Israel dengan pertama, Nabi Musa mengatakan, kamu ini kaum yang tak mengerti, kaum yang tak tahu kebenaran. Padahal baru saja kamu diselamatkan oleh Allah. Allah yang menyelamatkan kamu. Sekarang kamu pula menyembah patung yang tidak akan mungkin mampu memberikan keselamatan kepadamu. Betullah kamu ini kaum yang tak tahu kebenaran. Itu teguran dari Nabi Musa. Teguran yang kedua, wahai Bani Israel, kaum yang menyembah berhala ini akan dibinasakan kaum ini. Kemudian kamu minta pula seperti mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Musa mengatakan kepada mereka, wahai kaumku, kamu ini adalah orang yang telah dilebihkan oleh Allah, yaitu karena keimananmu kepada Allah bersama denganku, maka kamu diselamatkan dari Fir'aun, dari musuhmu. Maka jangan kamu lupakan nikmat Allah yang telah menyelamatkanmu. Kemudian diingatkan pula mereka tentang apa yang telah mereka dapatkan berupa keselamatan dari Fir'aun dan kaumnya. Semestinya senantiasa mengingatkan mereka untuk bersyukur kepada Allah. Jadi ayat ini lebih khusus menerangkan tentang Nabi Musa alaihissalam menegur Bani Israel. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari perkataan pertama dari ayat yang ke-138. Wajawazna, dan. Kalau disebut dan, bermakna ayat ini adalah melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya tentang Nabi Musa juga, tetapi tentang Nabi Musa dengan Fir'aun dan kaumnya. Sekarang pula tentang Nabi Musa dengan Bani Israel. Berarti di sini adalah atful qissah alal qissah, yaitu melanjutkan kisah yang sebelumnya. Meskipun masih lagi kisah Nabi Musa, tetapi sebelum ini Nabi Musa dengan Fir'aun dan kaumnya, sekarang Nabi Musa dengan Bani Israel. Apabila Allah menceritakan kembali kisah yang telah pernah terjadi pada masa dahulu, tujuannya bukan hanya sekedar untuk mengetahui kisah tersebut. Tidak. Tujuannya bukan hanya sebagai menambah pengetahuan kita, tidak. Lebih dari itu ada mengambil pelajaran dari kisah yang telah terjadi. Karena boleh jadi nilai dari kisah tersebut berulang pada masa sekarang, yaitu dahulu Nabi Musa menghadapi Bani Israel, kemudian apabila Nabi Muhammad menghadapi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di kota Madinah, yang juga Bani Israel. Dan kita pula pada hari ini menghadapi orang-orang yang mengaku juga keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Padahal lain yang dipercaya oleh Nabi Ya'qub, lain yang mereka buat hari ini. Dahulu Nabi Ya'qub mentauhidkan Allah, sementara mereka sekarang menyekutukan Allah. Dahulu Nabi Ya'qub
melakukan perbaikan di tengah masyarakat, sementara mereka pula pada hari ini melakukan kerusakan di muka bumi. Maka tak sama. Maka kita ambil pelajaran dari kisah yang telah berlaku ini. Wajawazna, dan kami menyeberangkan. Siapa kami di sini? Allah. Jadi Allah yang menyeberangkan, karena kita tidak melihat Bani Israel itu menyeberang sendiri. Bani Israel itu bukannya mereka berenang merenangi Laut Merah kemudian mereka sampai ke seberang. Tidak. Mereka berjalan di dasar laut karena Allah belahkan laut untuk mereka. Jadi jelas adalah dengan pertolongan Allah. Maka semestinya bila dengan pertolongan Allah dan murni karena pertolongan Allah, bukan dari diri mereka. Karena mana ada manusia yang mampu membelahkan laut? Allah yang membelahkan laut, bermakna jelas sekali pertolongan Allah. Semestinya mereka lebih mengenal Allah. Jadi di permulaan ayat ini diterangkan tentang Allah yang memberikan pertolongan kepada mereka, dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana mereka ditolong oleh Allah, bagaimana laut itu terbelah, bagaimana mereka berjalan di antara laut terbelah, bagaimana mereka sampai ke seberang, kemudian mereka melihat ke belakang, Fir'aun juga mengejar mengikuti mereka. Mereka lihat sendiri dengan mata kepala mereka laut itu bertaut, kemudian Fir'aun dan kaumnya tenggelam. Mereka sendiri melihat dengan mata kepala mereka. Semestinya mereka tidak meminta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan pula berhala untuk mereka. Jadi kalau di awal ini telah diterangkan tentang pertolongan Allah, kemudian nanti diceritakan tentang mereka minta, bermakna mereka ini betul-betul kaum yang apa namanya ini? Kaum yang tidak mau mengambil pelajaran. Nah, ini bahasanya masih mudah, masih ringan ya. Tapi kalau bahasanya lebih keras adalah betul-betul kaum keras kepala, betul-betul kaum yang tidak mau diajar, betul-betul kaum yang keras hati, betul-betul kaum yang bebal, betul-betul kaum yang degil, betul-betul kaum yang mada. Nah, ini bahasa midang dan lain sebagainya. Jadi permulaan ayat ini menerangkan tentang pertolongan Allah yang mereka saksikan sendiri. Tapi malah setelah itu, ketika mereka menjumpai ada satu kaum menyembah berhala, mereka minta kepada Nabi Musa supaya menjadikan berhala pula sebagai sesembahan untuk mereka. Dan kami menyeberangkan Bani Israel ke seberang Al-Bahar, Laut Merah. Di sini Al-Bahar, kata bahar, laut, menggunakan alif lam, menerangkan bahwasanya laut itu adalah laut yang dimaklumi, laut yang diketahui, Laut Merah. Jadi kejadian ini bukan kejadian yang dibuat-buat, tidak, bukan kisah dari mulut ke mulut yang tidak diketahui asal muasalnya, tidak. Mereka sendiri mengetahuinya bahwa inilah kejadian yang memang telah berlaku pada masa dahulu, kisah benar. Fa'atau ala qaumin, maka mereka pun sampai ke satu kaum ya'kufuna ala asnamin, yang mana mereka itu ya'kufun dari kata akifa, yaitu dari kata i'tikaf juga. Kalau kita sebut i'tikaf mana berdiam lama di masjid, i'tikaf. Nah, ya'kufun di sini adalah berdiam lama di depan berhala. Jadi mereka menyembah berhala, berlama-lama depan berhala. Ada yang mengangguk-ngangguk depan berhala, ada yang merapatkan tangannya di depan berhala, ada pula yang bersungkur sujud di depan berhala, ada yang berkata-kata meminta kepada berhala, dan seterusnya. Ini maknanya ya'kufun, berdiam lama di depan berhala. Ada yang khusyuk, tenang, syahdu, dan seterusnya. Bani Israel memperhatikan mereka itu, memperhatikan mereka. Kemudian Bani Israel dalam buku-buku tafsir diterangkan mengapa mereka meminta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan pula berhala seperti kaum
seperti berhala-berhala yang dimiliki oleh kaum tersebut, sebab mereka teringat pada masa mereka dianiaya oleh Fir'aun di Mesir dahulu, karena Fir'aun juga memiliki berhala-berhala. Nah, kemudian mereka berkeinginan pula seperti apa yang dibuat oleh Fir'aun dahulu, seperti apa yang dibuat oleh kaum yang mereka lihat itu. Karena dikatakan setelah mereka menyeberang, diseberangkan oleh Allah. Nah, dari daratan itu, daratan di sebelah Asia itu, ketika mereka mengarah menuju utara, utara itu adalah Palestina, itu lamanya mereka berjalan adalah 40 tahun lamanya berjalan. 40 tahun. Maka disebut perjalanan mereka itu adalah perjalanan yang mana mereka itu tersesat di padang pasir, karena belum lagi sampai ke negeri yang akan mereka diami. Negeri yang mereka diami adalah di Palestina. Jadi dari bahagian selatan menuju utara 40 tahun. Begitu lamanya mereka berjalan, dan dalam perjalanan itu mereka dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makanan, dengan minuman yang sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu manna dan salwa. Kemudian mereka kehausan, ditolong lagi dengan terpancarnya air, 12 mata air. Nabi Musa pukulkan tongkatnya ke batu, batu itu memancarkan 12 mata air. 12 mata air langsung. Mengapa 12? Sudah diterangkan dalam surah Al-Baqarah, karena mereka 12 puak, 12 suku. Karena mereka itu dari 12 anak Nabi Yakub alaihi salam. Masing-masing itu mengetahui dari mana mereka minum. Jadi dari 12 pancuran air itu, masing-masing mereka minum dari air yang terpancar itu. Begitulah karunia Allah kepada mereka. Begitu sebenarnya Allah itu dekat dengan mereka, dan mereka menyaksikan sendiri tanda kekuasaan Allah. Dalam keadaan seperti itu, minta pula kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa membuatkan patung untuk mereka sembah. Kaum seperti apa yang seperti ini? Kaum itu ada pada hari ini, dan mereka inilah yang menjajah manusia pada hari ini. Untuk apa? Merusak manusia. Karena memang sepanjang masa hidup mereka ini adalah merusak. Nanti kita akan jumpai dalam surah Al-Isra, mereka ini melakukan kerusakan dengan kerusakan yang dahsyat. Yang mereka rusak kepercayaan, keimanan kepada Allah itu mereka rusak. Apalagi nilai-nilai perhubungan antara manusia, perhubungan suami istri mereka rusak, perhubungan orang tua anak mereka rusak, perhubungan di dalam masyarakat mereka rusak. Bukan hanya berkaitan dengan manusia, bumi ini mereka rusak, udara, air, semua mereka rusak. Akhirnya manusia menjadi sengsara disebabkan karena kejahatan yang mereka lakukan. Maka dalam Al-Quran mereka ini dilaknat oleh Allah di mana saja mereka berada. Dzuribat alaihimuz zillatu ainama sukifu. Mereka ini ditimpakan kecelakaan oleh Allah, kehinaan di mana saja mereka berada. Sebab di mana saja mereka berada, mereka merusak. Inilah perbuatan buruk dan keji mereka. Jadi kita berhadapan dengan mereka ini, langsung ataupun tidak langsung. Langsung mereka sendiri turun, tidak langsung mereka akan gunakan tangan-tangan lain. Mereka akan gunakan kelompok ajaran sesat, memecah belah umat ini. Kemudian mereka akan menghabisi orang-orang beriman itu melalui orang-orang yang mengaku-ngaku beriman dari kalangan orang-orang munafik atau dari orang-orang musyrik lainnya. Jadi mereka seperti cuci tangan, seperti tak buat apa-apa, tapi sebenarnya mereka yang merusak di permukaan bumi ini. Fa'atau ala qaumin, mereka itu sampai kepada satu kaum. Kaum ini kaum yang mana ini? Tidak disebutkan kaum yang mana, maka disebut kaumin, tidak menggunakan alif lam, karena tidak penting kaum itu kaum yang mana, kaum apa, di mana tempatnya, tak penting. Yang penting adalah kaum itu adalah kaum yang memiliki patung-patung dan mereka menyembah patung-patung tersebut. Mereka duduk ramai-ramai di situ dalam waktu yang lama. Kemudian Bani Israel ini terpedaya sehingga
mereka pula meminta kepada Nabi Musa. Nah, di sini pelajaran yang berharga adalah kepercayaan sesat itu, kesesatan itu adalah disebabkan karena kebodohan, kemudian mengikut-ngikut. Lihat orang buat macam itu, maka dia buat pula macam itu. Pada hari ini pun juga mengikut-ngikut, banyak sekali ngikut-ngikut. Orang bertato, dia sudah bertato pula. Orang bertindik hidung, dia sudah bertindik hidung pula. Pada hari ini dikoyak-koyak baju, koyak-koyak baju. Kemudian menyembah syaitan, maka menyembah syaitan juga. Pada hari ini jelas sama dengan apa yang dahulu berlaku. Maka orang yang berilmu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan perbuatan yang mengikut-ikut. Maka berhati-hati dengan perbuatan latah, mengikut-ngikut. Tidak boleh dalam kepercayaan, dalam akidah, dalam keimanan, tidak boleh mengikut-ngikut. Setiap kepercayaan yang kita yakini mesti berdasarkan dalil. Dalil maknanya ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran ataupun hadis. Ada dalilnya Al-Quran hadis, kita percaya. Tak ada dalil Quran hadis, tolak. Kaitannya dengan akidah mesti jelas, mesti tegas, karena itulah yang membenarkan, itulah yang akan membenarkan tindakan kita, atau yang akan membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, ij'al lana ilahan, buatkan untuk kami satu Tuhan, Tuhan berhala maksudnya, kama lahum alihah, seperti mana mereka itu memiliki berhala-berhala pula. Berani betul mereka mengatakan ini. Mereka tahu tidak bahwasanya Tuhan yang dipercaya oleh Nabi Musa itu adalah Allah pencipta alam semesta ini? Tahu. Ada pernah mereka mendengar Nabi Musa membenarkan tindakan menyembah berhala? Tidak. Tapi mereka ini berani sekali meminta kepada Nabi Musa yang Nabi Musa itu mengingkarinya, tidak menyukainya. Berarti mereka ini menyakiti Nabi Musa alaihi salam. Tapi Nabi Musa alaihi salam dengan sabar menghadapi mereka ini, dengan teguran. Nabi Musa menegur mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa berkata, innakum, sesungguhnya kamu ini wahai kaum, qaumun tajhalun, kaum yang tidak mengerti. Tidak mengerti, tak tahu apa-apa, tak tahu Tuhan yang sebenarnya dengan sempurna. Karena kalau tahu Tuhan yang sebenarnya adalah Allah dengan pengetahuan yang sempurna, tak akan mungkin kamu minta. Berarti pengetahuan kamu ini tidak sempurna. Pengetahuan yang tidak sempurna tentang Allah, maka akibatnya adalah iman tak sempurna pula kepada Allah. Kalau iman tidak sempurna kepada Allah, inilah dia akibatnya, yaitu mengikut-ngikut kepercayaan sesat yang dilihat. Jadi pelajaran bagi kita, jangan sampai ilmu tak cukup. Karena apabila ilmu tentang Allah tidak cukup, ilmu yang berkaitan dengan akidah tidak cukup, akan membawa kepada iman yang lemah, iman yang kurang. Iman yang kurang ini nanti akan membawa kepada mengikut-ngikut kepercayaan di luar Islam yang menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka dapatkan ilmu cukup, kemudian nanti dengan ilmu yang cukup itu akan beriman dengan iman yang sempurna. Dapatkan ilmu cukup tentang Allah, kenalilah Allah itu melalui sifat-sifat Allah, kenali Allah itu melalui nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna. Kenalilah Allah itu melalui sunnatullah, perbuatan yang ditetapkan, perbuatan Allah yang berupa peraturan yang ditetapkan oleh Allah di alam semesta ini. Maka kenali Allah, mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, mengenal Allah melalui nama-nama Allah, mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah. Nah, dengan demikian maka kita mengetahui, oh ini dia
Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah berhak selain Allah untuk disembah. Apa sebab? Sebab selain Allah tidak memiliki sifat sempurna. Selain Allah tidak memiliki perbuatan yang sempurna, yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka dengan sendirinya kita dapat menepikan atau menepikan yang disembah selain Allah, menjauhkan selain Allah sehingga tidak disembah. Perbuatan-perbuatan pada hari ini yang menyimpang, yaitu yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah bersama dengan Allah, itu banyak sekali pada hari ini. Ada yang menyembah matahari seperti di Jepang, ada yang menyembah sapi, lembu seperti di India, ada yang menyembah buaya seperti di Irian Jaya, ada yang menyembah gunung seperti di Jawa Tengah, ada yang menyembah jin seperti di pantai selatan Nyi Roro Kidul, ada yang menyembah apa lagi, banyak sekali sesembahan. Ada yang menyembah keris, ada yang menyembah cincin, ada yang menyembah manusia, menyembah api, menyembah banyak sekali sesembahan selain Allah. Semua ini adalah kemusyrikan. Maka apabila tidak mengenal Allah dengan pengetahuan yang cukup, boleh jadi tergelincir sehingga menyekutukan Allah, sehingga menyembah selain Allah. Kemudian ada tafsiran. Di antara ulama tafsir menyebutkan, apakah Bani Israel tidak percaya kepada Allah? Percaya kepada Allah. Mengapa mereka minta juga lagi supaya dibuatkan patung untuk mereka? Maka dikatakan mereka menginginkan patung tersebut untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah. Dilarang karena itulah yang disebut sebagai syirik, menyekutukan Allah. Mengapa pakai cincin ini? Karena cincinnya sudah dibaca-baca, Ustaz. Kalau pakai cincinnya tenang hati saya ini. Kalau saya buat berdagang, laris barang dagangan saya. Kalau saya buat dalam perjalanan, selamat saya. Ini sudah menyekutukan Allah. Cincin akik kan namanya, atau entah apa lagi yang lain. Ini adalah syirik. Kalau hanya sebagai cincin hiasan di tangan, silahkan, tetapi jangan ikut sertakan pula sekali dengan kepercayaan kepada cincin tersebut. Kononnya di dalamnya ada kuasa pula, kuasa yang mendatangkan manfaat atau yang menolak mudarat. Itu tidak dibenarkan. Sesungguhnya kamu ini kaum yang tidak mengerti, Said Qutb dalam tafsir beliau mengatakan, tajhalun, tidak mengerti, sebenarnya ada maf'ulun bih, ada objeknya. Tidak mengerti apa? Mestinya ada. Tidak mengerti apa? Tidak mengerti tentang Allah sebagai Tuhan, tidak mengerti tentang apa. Tapi tak disebut di sini. Tidak mengerti, hanya begitu saja. Maka Said Qutb menyebutkan mereka ini tidak mengerti, betul-betul tidak mengerti dengan makna yang sempurna. Tak mengerti apa-apa dari kebenaran, sama sekali tidak mengerti. Andai kan mereka mengerti, tidak akan mungkin mereka meminta kepada Nabi Musa permintaan yang bertentangan dengan kebenaran. Apabila mereka meminta bukti bahwasanya mereka ini tidak mengerti apa-apa. Jadi pelajaran jangan sampai tidak mengerti. Maka hukum belajar di dalam Islam adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang belajar. Berdosa kalau tidak belajar. Apa sebab? Sebab kalau tak belajar tak tahu kebenaran. Tak tahu kebenaran, maka nanti dimasukkan ke dalam api neraka karena gagal menjalani ujian hidup di dunia ini. Maka wajib hukumnya, suami wajib memberi ilmu ini kepada istri. Suami tidak memberikan ilmu ini kepada istri, suami itu berdosa. Tapi malangnya pula pada hari ini, suami tak bisa memberikan ilmu itu kepada istri, dihalang pula istri itu lagi dari menuntut ilmu.
Wah, ini dah dua kesalahan pada suami. Mestinya suami ini kalau tak mampu menyampaikan ilmu kepada istrinya, dia cari orang yang berilmu untuk mengajar dia dan istrinya sekali. Mestinya begitu. Tapi tidak, suami ini pula mengajar istri tak mau, menghalang istri pula lagi dari belajar. Dua kesalahan dia lakukan. Bukan menghalang saja lagi, malah menyusahkan istri lagi. Padahal istri itu nanti akan memberikan ilmu pula kepada anak-anak. Apabila istri tidak memiliki ilmu, apa yang akan dia berikan kepada anak-anak? Maka mestilah dirubah cara berfikir sekarang. Suami istri ikut sekali belajar. Karena pada hari ini banyak itu majlis taklim itu ibu-ibu saja, bapak-bapak entah ke mana. Nah, maka mesti majlis taklim itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekali. Kalau boleh jangan dipisahkan majlis taklim itu, pengajian ibu-ibu. Kalau yang dibahaskan, yaitu disampaikan Allah yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan sekali, maka majlis ilmu itu diumumkan. Tapi apabila memang pembahasan itu hanya khusus untuk muslimat saja, tak perlulah bapak-bapak. Tapi perlu juga bapak-bapak itu tahu, supaya dia meskipun umpamanya tentang kewanitaan umpamanya, si bapak juga mesti tahu. Karena Rasulullah juga mengajarkan ilmu tentang wanita itu, dan diketahui juga oleh para sahabat yang lain, karena mereka juga punya istri dan punya anak-anak perempuan, dan siapa yang akan memberikan ilmu? Maka semua kita hendaklah belajar. Di mana bapak-bapak sekarang? Di padang golf banyak ya? Di kedai kopi? Di mana mereka? Maka mesti segera diubah keadaan yang tidak benar ini kepada keadaan yang baik, yaitu laki-laki perempuan sama-sama belajar. Tidak belajar, maka nanti tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, maka akan membawa kepada keimanan yang kurang dan bisa membawa kepada kepercayaan yang salah, kepercayaan yang sesat. Dan sekarang pula kepercayaan sesat ini tumbuh subur. Apalagi ajaran sesat itu menjanjikan kebal, dibakar tak hangus, dipancung tidak berdarah dan lain sebagainya, ditembak tidak mempan. Nah, ini semua jelas sekali sesat. Nabi Musa alaihissalam, itu yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Musa. Teguran yang pertama, kamu ini wahai kaumku adalah kaum yang tidak mengerti, maka kamu mesti cepat segera sembuhkan kebodohanmu itu dengan mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran. Kebodohan itu penyakit ya? Penyakit. Apabila tidak segera disembuhkan, maka penyakit itu akan semakin parah dan bisa membawa kepada kebinasaan. Yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah inna haula'i mutabbarum ma hum fihi. Wahai kaumku, sesungguhnya mereka yang kamu lihat menyembah berhala-berhala ini, mereka ini akan dibinasakan oleh Allah disebabkan karena kepercayaan mereka itu. Kamu lihat tidak Fir'aun dan kaumnya sebelum ini yang juga menyembah berhala, bagaimana kesudahan mereka? Binasa. Mereka ini pun juga binasa. Sekarang kamu minta pula seperti yang mereka lakukan, maka kamu juga akan dibinasakan. Faham tidak? Kira-kira begitulah. Tak faham juga? Nah, ini kalau bahasa langsungnya seperti itu. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang dibinasakan disebabkan karena kepercayaan sesat yang mereka percayai itu. Wa batilum ma kanu ya'malun. Wa batil maknanya hilang, lenyap. Hilanglah ma kanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Menyembah berhala. Yang melakukan perbuatan menyembah berhala, perbuatan menyembah berhala itu perbuatan yang hilang, sia-sia, tak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Apakah berhala itu bisa membantu, menolong, melindungi, menyelamatkan? Tidak. Mereka pergi berlayar
naik kapal di tengah laut, datang angin kencang, ada ombak besar mau menenggelamkan kapal mereka. Apakah berhala yang di darat mampu menyelamatkan mereka? Tidak. Maka perbuatan mereka menyembah berhala perbuatan yang sia-sia. Ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran juga. Fa idza rakibu fil fulki, ketika mereka itu berlayar di dalam bahtera, di laut. Fa idza rakibu fil fulki, kemudian mereka diterpa oleh angin kencang, taufan, ombak yang akan menenggelamkan. Da'awullah, mereka berdoa kepada Allah. Mereka seru Allah, mereka panggil Allah. Mereka bukan panggil berhala, karena mereka tahu berhala tak bisa buat apa-apa. Yang tak bisa buat apa-apa malah disembah. Dan mereka menyadarinya sendiri ketika mereka sudah berada di tengah laut. Maka yang mereka seru adalah Allah. Falamma najahum ilal bar, ketika mereka dikembalikan ke darat, diselamatkan kembali ke darat, idahum yusyrikun, kembali mereka itu menyekutukan Allah. Ini realita di tengah masyarakat. Apa sebabnya ini? Disebabkan karena ilmu tak cukup, kebodohan. Macam mana menyembah berhala? Wa batilun, dan hilanglah, sia-sialah, tak ada gunanya, tak ada kebaikannya, tak ada manfaatnya, mendatangkan manfaat tak bisa, menolak mudarat pun juga mampu, karena yang mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama, kamu ini kaum tak mengerti, wahai Bani Israel. Yang kedua, mereka yang menyembah berhala ini akan dibinasakan. Yang ketiga, perbuatan mereka menyembah berhala itu perbuatan yang sia-sia, tak ada manfaatnya. Yang keempat, ini perkataan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel ketika menegur Bani Israel. Jadi 4 alasannya. Alasan yang keempat, qala aghairallahi abghikum ilaha, wahai kaumku, apakah aku akan mencari selain Allah sebagai Tuhan untuk kamu? Oh, tidak, wahai Bani Israel. Apa sebab? Sebab yang menyelamatkan kamu, yang memberikan banyak karunia kepadamu adalah Allah. Kemudian aku akan pula cari selain Allah untuk kamu? Oh, tidak. Wa huwa faddalakum, dan dialah Allah yang telah melebihkan kamu alal alamin, atas sekalian alam. Kelebihan yang diberikan kepada Bani Israel adalah, di samping diselamatkan dari Fir'aun, adalah karena diberi iman oleh Allah. Keimanan itu adalah kelebihan. Tak ada lagi yang lebih berharga dari keimanan yang kita miliki. Itu diberikan kepada Bani Israel. Tetapi kelebihan itu pula disia-siakan, karena keimanan itulah mereka selamat. Andaikan mereka tidak beriman, mereka akan dibinasakan bersama dengan Fir'aun dan kaumnya. Karena keimananlah mereka diselamatkan. Mereka telah dilebihkan dari sekalian orang yang ada pada masa itu dengan keimanan, sehingga mereka diselamatkan. Tapi mereka pula menyia-nyiakannya. Maka wahai kaumku, ingat ini nikmat besar yang telah Allah berikan kepadamu, syukuri. Jangan kamu meminta dibuatkan pula patung seperti kaum yang memiliki patung-patung itu. Itu teguran Nabi Musa kepada Bani Israel. Maka kalau kita menjumpai ada orang yang menyimpang, yang melakukan kesesatan, kita tegur seperti mana Nabi Musa dahulu menegur. Inilah yang disebut an-nahyu anil munkar, yaitu melarang dari perbuatan yang mungkar. Dan tak ada lagi yang lebih mungkar melainkan kesesatan, kekufuran, kemusyrikan. Berikutnya lagi, wa idh anjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah. Nah, ketika dan ingatlah di sini berarti suatu peristiwa telah pernah terjadi pada masa dahulu, dan peristiwa yang telah terjadi pada masa dahulu itu jadikan dia sebagai peringatan. Wa idh, dan ingatlah
suatu kisah telah terjadi, suatu peristiwa telah terjadi pada masa dahulu, jadikan sebagai peringatan. Yaitu apa peristiwa yang berlaku? Anjainakum, kami menyelamatkan kamu, min ali Fir'aun, dari Fir'aun dan kaumnya. Nah, keselamatan yang Allah berikan kepada kamu dari kejaran Fir'aun itu ingat, jadikan dia sebagai pelajaran di sepanjang masa. Jangan lupakan, karena yang memberikan keselamatan itu adalah Allah. Maka syukurilah Allah yang memberi itu. Jangan berpaling dari Allah sehingga menyekutukan Allah. Jangan sampai. Ini siapa ini yang menyampaikan perkataan ini? Kalau sebelum ini yang menyampaikan perkataan ini adalah Nabi Musa. Nabi Musa yang menyampaikannya. Sekarang ini, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan. Siapa kami di sini? Apakah Nabi Musa yang berkata? Tidak, karena Nabi Musa bukanlah yang menyelamatkan Bani Israel. Yang menyelamatkan adalah Allah. Maka ulama tafsir menyebutkan ayat ini, ayat 141 ini adalah perkataan Allah. Ayat yang sebelum ini itu adalah perkataan Nabi Musa. Oh, berarti Allah mengiringi perkataan Nabi Musa dengan perkataannya. Perkataan Nabi Musa untuk menasihati Bani Israel, perkataan Allah juga untuk menasihati Bani Israel. Jadi digabungkan sekali perkataan Nabi Musa dengan perkataan Allah, kedua-duanya digabung sekali untuk menasihati Bani Israel. Apa pula pelajaran yang berguna bagi kita dari penyampaian tadi? Maka kita ketika kita menasihati anak, kita nasihati anak dengan perkataan dari diri kita sendiri. Kemudian kita nasihati juga anak dengan perkataan Allah Ta'ala. Nah, Allah berfirman. Nah, Rasulullah bersabda. Kemudian kita sampaikan pula nasihat dari diri kita. Yang mana nasihat dari diri kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai tidak perkataan Nabi Musa itu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Sesuai. Maka dalam menasihati dengan firman Allah, dalam menasihati dengan hadis Rasulullah, dan juga menasihati dengan perkataan yang datang dari diri kita sendiri, tapi dengan syarat perkataan kita itu adalah sesuai seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi andaikan tak hafal ayat Al-Quran, tak hafal hadis Rasulullah, andaikan apa ya ayat Qurannya, apa ya hadis Rasulullah, tapi kita tahu ini orang ini tak betul, ini orang ini salah, ini mesti kita nasihati. Maka jangan diam saja, tunggu dululah, saya cari ayat Qurannya dulu, hadisnya baru nanti saya akan. Oh tidak, sampaikan nasihat. Sampaikan nasihat dengan bahasa kita sendiri, karena kita sudah mengetahui bahwasanya inilah yang benar. Tapi susunan bahasanya dari kita sendiri, maka itu sudah menepati kewajiban menasehati orang yang mesti dinasehati karena melakukan kemungkaran, menyekutukan Allah atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu, ini perkataan Allah, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya. Yasumunakum su'al azab, mereka itu menyiksa kamu dengan siksaan yang amat buruk sekali, siksaan yang amat jahat sekali, yang amat dahsyat sekali. Boleh? Karena ketika dikatakan yasumun, mereka itu menyiksa, kemudian ditambah dengan su'al azab, bermakna ini adalah sebagai penekanan bahwasanya penyiksaan itu penyiksaan yang sangat buruk sekali. Apa bentuk penyiksaan itu? Yuqattiluna abna'akum, mereka itu membunuh, bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali, bukan hanya setahun dua tahun, bertahun-tahun lamanya. Setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh, setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh, sehingga sampai masanya tak ada lagi laki-laki yang besar,
karena yang besar mereka pekerjakan kemudian mati. Sementara yang menggantikan yang besar, yang dewasa itu tak ada lagi, karena anak itu yang laki-laki dibunuh. Akhirnya Fir'aun pun membuat titah yang berikutnya. Setelah titah yang sebelumnya membunuh setiap anak laki yang lahir, maka Fir'aun pun berkata, baik, kalau tidak ada laki-laki dari kalangan Bani Israel ini, susah kita nanti. Siapa yang akan bekerja untuk kita? Yang akan mengangkat barang-barang yang berat, yang akan membantu kita di dalam pekerjaan kita, siapa? Maka ditetapkanlah setahun anak laki-laki lahir dibunuh, setahun anak laki-laki lahir sepanjang tahun, kalau ada yang lahir di tahun tersebut dibiarkan, karena sudah tak ada lagi orang-orang dewasa yang cukup untuk membantu. Maka kita katakan sebelum ini, Nabi Musa itu lahir pada tahun itu anak laki-laki mesti dibunuh apabila lahir. Dan Nabi Harun itu lahir pada tahun itu anak laki-laki kalau lahir tidak dibunuh. Maka Nabi Harun selamat. Tapi Nabi Musa semestinya akan dibunuh, tapi selamat juga. Tapi keselamatannya dengan mengalirkannya ke sungai, kemudian peti yang hanyut di sungai itu diambil oleh istri Fir'aun, kemudian dibawa ke istana dan dibesarkan di istana. Belum lagi besar, sebenarnya sudah nampak Nabi Musa itu akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Ketika sedang digendong oleh Fir'aun, ditariknya janggut Fir'aun itu. Iya, Fir'aun menggendong Nabi Musa, kemudian ditariknya janggut Fir'aun itu. Maka marahlah Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengatakan, oh ini ada tanda-tanda anak ini, anak yang akan menggulingkan kekuasaanku, akan kubunuh anak ini. Tapi dihalang oleh istrinya. Kata istrinya, ini anak kecil mana tahu apa. Kalau tak percaya cobalah berikan kepadanya. Nah, pada waktu itu diberikanlah kepada Nabi Musa yang masih kecil satu bara api dan satu lagi makanan. Apa yang dipilih oleh Nabi Musa? Bara api, kemudian dimasukkannya ke dalam mulut. Maka terbakarlah lidah Nabi Musa. Itulah yang menyebabkan Nabi Musa tidak dapat berkata-kata dengan fasih. Selamat Nabi Musa alaihi salam. Kalau tidak akan dihukum bunuh pula. Demikianlah Allah membuat rencana yang tidak difahami oleh musuh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini dengan kehendak dan kuasanya. Wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Sudah kita terangkan sebelum ini, mengapa dibiarkan hidup wanita? Karena mereka ingin wanita-wanita Bani Israel itu menjadi pelayan mereka, menjadi pemuas hawa nafsu mereka. Maka mereka biarkan hidup. Kemudian lebih dari itu adalah apabila Bani Israel itu banyak sekali wanita-wanita, itu akan menjadi beban pula bagi laki-laki yang sedikit di Bani Israel itu. Ujung ayat, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan yang sedemikian itu adalah ujian yang sangat besar dari Tuhanmu. Nah, ujian yang besar itu dapat kamu lalui dengan baik, sebab Fir'aun yang menindasmu itu telah dibinasakan oleh Allah dan kaumnya sekali, satu orang pun tak tersisa. Semestinya kamu bersyukur dengan nikmat Allah yang telah menyelamatkan kamu dari musuhmu. Dan kamu wahai Bani Israel, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, karena yang menolongmu adalah Allah dan tidak ada di sana selain Allah yang mampu untuk menolong. Maka janganlah sembah selain Allah. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga supaya kita tetap mentauhidkan Allah. Jangan sekali-kali tertipu dan terpedaya. Jangan sekali-kali berubah sehingga menyembah selain Allah. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.